Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Efek pagi atau memang semangat nak belajar? Semangat nak belajar, Oke, kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik ya. Untuk hari ini ya, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini ya, seperti biasanya ya, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, untuk yang memimpin doa pada hari ini itu adalah giliran siapa? Oke, silakan Tio, tetapi kita Ayo siap, fokus, jangan banyak lagi belajar kita sekarang ya. Belajar, fokus ya. Mari teman-teman kita membaca doa. Setelah doa ya, ayo siapkanlah alat tulisnya, bukunya ya, jangan ada lagi yang belum siap ya. Perhatikan sekitarnya, apakah ada sampah atau tidak ya, biar kita lebih fokus lagi belajarnya. Oke, apakah di sekitarmu sudah bersih? Ya. Sekali lagi Ibu ingatkan, ketika kita mulai belajar, kita harus fokus, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh membuat teman terasa terganggu ya, fokus ya. Oke. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, ada yang masih ingat apa materi kita pada minggu sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya? Apa? Materi? Masih ingat ya, ternyata kita membahas tentang konsep kecerdasan artifisial. Ya. Dimana salah satu temanmu kemarin sudah ke depan dan mempraktekkannya secara langsung. Ya, oke. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Jadi sebelum Ibu mulai belajar ya, kan sudah tahu kan apa itu kecerdasan artifisial. Hari ini siapa yang masih ingat? Hari ini kita bakal membahas tentang apa? Satu orang berdiri, nanti Ibu kasih mic. Satu orang, minta materi apa? Minta
Ayo lebih fokus lagi selain untuk apa? Oke, benar ya Zio ya. Materi kita hari ini yaitu manfaat kecerdasan artifisial. Kalau kemarin kan kita mengenal apa itu kecerdasan artifisial. Siapa yang masih ingat kita kemarin menggunakan aplikasi yang bernama apa? Selain itu materi apa? Oke, Google kan. Oke, masih ingat ya berarti ya. Nah, materi kita hari ini masih berhubungan dengan materi kita yang sebelumnya. Ya, materi kita hari ini itu masih berhubungan dengan materi kita yang sebelumnya. Oke, nah sebelum Ibu masuk ke materi ya, menjelaskan tentang materi, ayo fokus ke depan semua, jangan lagi bermain-main ya. Perhatikan ke depan ya. Oke. Hari ini ya, sebelum Ibu bahas materinya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Kalau kemarin kita membahas tentang konsep kecerdasan artifisial, kemudian macam-macamnya, hari ini kita akan membahas yang namanya manfaat kecerdasan artifisial. Nah, manfaatnya ini dibagi menjadi dua manfaat. Ada yang secara umum. Secara umum itu maksudnya kita menggunakan kecerdasan artifisial itu secara bersama-sama. Nah, yang kedua tujuannya yaitu membahas tentang manfaat kecerdasan artifisial di berbagai kehidupan manusia. Entah itu di bidang pendidikan, entah itu di bidang kesehatan, di bidang hiburan, di bidang transportasi, dan di bidang apa? Coba, kemarin kan sudah Ibu minta untuk mencari tahu bidang-bidangnya ya. Nanti diperhatikan lagi. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Adapun rencana kegiatan belajar kita hari ini yaitu kita akan belajar secara kelompok. Ini sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini kita bakal ada ya. Kenapa kita dibagi kelompok? Itu karena nanti kita akan mengerjakan yang namanya lembar kerja. Nah, dan lembar kerja itu akan dikerjakan secara berkelompok. Kemudian manfaat. Tentu saja dalam suatu pembelajaran kita pasti ada manfaatnya. Jadi manfaat kita belajar hari ini, kita akan mengetahui apa saja manfaat dari adanya kecerdasan artifisial. Entah itu dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang-bidang yang lain. Ya, ini jadi boleh sekali lagi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Ya, manfaatnya juga agar kita mengetahui manfaat dari kecerdasan artifisial. Ada kegiatan pembelajaran kita hari ini dilakukan secara berkelompok. Ya, oke. Nanti masing-masing kelompok akan Ibu berikan lembar kerja, tapi nanti ya kita sebelum mengerjakan lembar kerja kita akan membahas materi terlebih dahulu. Ya. Oke. Masih semangat? Ya, masih semangat? Oke. Sebelum Ibu lanjut, kira-kira kalau misalnya kalian sudah ada belum di pikiran kalian masing-masing, kalau misalnya ditanya manfaat kecerdasan artifisial, ada nggak yang tahu? Ya, ada nggak yang tahu? Loh, tapi kemarin sudah tahu kan kalau misalnya kecerdasan artifisial itu bisa menyelesaikan yang namanya apa? Masalah. Nggak apa-apa, nggak besar-besar aja suaranya ya. Menyelesaikan yang namanya masalah. Oke ya, jadi salah satu manfaatnya yaitu bisa. Oke, manfaatnya satu, bisa mengerjakan soal yang kurang dipahami. Yang kedua, apa lagi manfaatnya? Manfaat dari kecerdasan artifisial. Hah? Oke, membantu kamu mengerjakan Oke, itu adalah beberapa manfaat dari kecerdasan artifisial. Oke, biar lebih jelas, silahkan fokus ke depan. Kita akan masuk ke materi kita, ya.
ini akan Ibu bahas ya. Tolong Ibu ingatkan lagi ya, jika merasa materinya ada yang penting, silahkan dicatat. Dan jika ada materi yang masih belum dipahami, silahkan ajukan tangannya, kemudian silahkan untuk bertanya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ini penting nih, nggak apa-apa dicatat ya. Tapi kalau misalnya, aduh aku masih belum paham ini apa ya maksudnya, nah boleh dicatat, nanti pas sesi tanya jawab kita akan tanya jawab. Nah, oke, kita mulai materi kita hari ini ya. Oke, kita akan langsung masuk ke yang namanya manfaat kecerdasan artifisial untuk kehidupan manusia. Jadi ini untuk kehidupan manusia ya, kuncinya berarti untuk umum, untuk orang banyak ya. Coba kita baca bersama-sama. Apa manfaatnya? Oke ya, sepertinya kalau rame-rame keroyokan ya. Oke, kita coba satu orang saja ya. Coba silahkan baca Suci. Manfaat kecerdasan artifisial KA untuk kehidupan manusia. Kecerdasan artifisial atau KA adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Kecerdasan artifisial KA dapat membuat kita dalam banyak hal, seperti menjawab pertanyaan, mengenali wajah, atau memberikan rekomendasi film yang kita suka. Jadi secara singkat itu bisa dimengerti ya, bahwa yang namanya kecerdasan artifisial itu bisa membantu kita dalam melakukan banyak hal. Nah, dalam melakukan banyak hal. Ya, salah satunya itu bisa yang kita lakukan yaitu bisa menjawab pertanyaan kita. Ya, jadi ketika kita ada yang sulit atau susah, kita bisa menggunakan kecerdasan artifisial. Kalau dulu, ya zaman ibu itu belum ada yang seperti ini ya. Jadi kalau mau nyari itu manual, nyarinya antara buku pelajaran satu-satu dicek. Kalau tidak ada di sana, ke perpustakaan dan mencari buku yang satu-satu. Apa prosesnya? Ya, mana prosesnya? Nah ini kita langsung contoh aplikatifnya, yaitu ada yang namanya nama aplikasinya Google Assistant dan ada yang namanya Siri. Ya, ada Google Assistant dan ada namanya Siri. Google Assistant itu yang hello Google, aku ini gitu nah. Ya. Oke, lanjut kita akan masuk ke fungsi kecerdasan artifisial. KA itu dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan. Kenapa? Karena dia bisa melakukan pekerjaan dengan cepat, mudah, dan juga efisien. Kamu nyari tahu misalnya tadi ya, yang kita pada pertemuan sebelumnya ya, itu kan kamu mau mencari tahu bahasa Inggrisnya rumah, ya kan? Maka kamu akan mencari kamus, ya kan? Kamus dulu, kamus itu ham, dan dicari dulu. Ini, kamu akan memakan waktu yang cukup lama, ya kan? Berbeda dengan kalau kamu memakai yang namanya Google Translate. Kamu tinggal ketik kalimatnya, kemudian akan muncul apa bahasa Indonesianya dari kata bahasa Inggris yang kalian cari. Tapi kalau kalian pakai kamus, ya kalian harus cari satu-satu. Host itu kan HO kan? Nah itu HO tuh HA, HI, HU, A, I, U, E, O.
baru O. Host coba ya. H, O, U. Berarti sebelum U itu kan ada A, B, C, D, E, F, G. Banyak kan? Nah, jadi fungsi KA ini sangat membantu sekali. Ya. Dalam menggunakan KA itu ada dua peran. Ada yang berperan sebagai pengembang, ada yang berperan sebagai pengguna. Producer of AI atau pengembang. Pengembang ini adalah orang yang tidak hanya menggunakan KA, tapi juga yang mengembangkan atau bahkan bisa menciptakan ya, teknologi yang berbasis KA. Dan ada yang namanya pengguna atau user of AI. Ya. Pengguna ini adalah sebagian besar orang yang menggunakan KA tanpa perlu membuat atau mengembangkan teknologi tersebut. Jadi ada dua pengguna dalam KA. Ada yang pengembang, ada juga pengguna. Kalau kalian pengembang atau pengguna? Pengguna atau pengembang? Nah, konsepnya tadi, kalau pengembang yang menciptakan KA, kalau pengguna yang menggunakan KA. Kalian kalau menggunakan KA itu sebagai pengguna atau pengembang? Sebagai pengguna. Ya, karena kalian memakai tanpa menciptakan aplikasi KA. Ya, oke, tepat, betul ya. Jadi paham maksudnya? Bisa nggak bedakan apa itu KA bagi pengguna dan KA bagi pengembang? Bisa? Kalau pengembang itu yang menciptakan, kalau pengguna itu yang menggunakan. Paham? X. Contoh kemanfaatan kecerdasan artifisial di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, pertama, bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Penggunaan aplikasinya apa ini, Nak? 1. Ruang guru. 2. Zenius. 3. Google Classroom. Dan yang terakhir Canva. Ya. Kemudian bidang hiburan itu bisa kalian lihat Spotify, Netflix, dan juga YouTube. Pernah menonton YouTube? Ya. Transportasi itu bisa digunakan aplikasinya yaitu Google Maps, Waze, dan kendaraan kita. Kemudian kesehatan itu bisa digunakan seperti konsultasi online melalui platform kesehatan. Contohnya itu kayak ada Halodoc kan. Di situ kalian bisa menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Dan terakhir bidang keamanan, trace unlock, closed circuit television atau CCTV. Jadi kalau belum ada yang tahu kepanjangan CCTV itu apa, yaitu closed circuit television. Ya. Oke, nah dari pertanyaan dari materi tadi ada yang masih ingin ditanyakan? Apa sudah mengerti? Yang pertama, kalian sudah tahu manfaat dari masing-masing kecerdasan artifisial. Manfaatnya dalam bidang pendidikan, transportasi, kendaraan, kemudian kesehatan dan keamanan. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak dari materi ini? Ada yang nggak yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Coba dari bidang ada berapa bidang tadi? 5. Yang pertama bidang, kemudian bidang, kemudian, oke, dan bidang. Oke. Dari 5 bidang tadi, yang mana aplikasi yang pernah kamu pakai? Atau yang pernah kamu lihat? Gak usah pakai deh, lihat aja. Coba, bentar. Yang bidang pendidikan, pernah nggak kalian menggunakan ruang guru? Zenius? Google Classroom? Nah, Google Classroom. Canva? Apa yang sudah pernah menggunakan Canva? Canva itu yang seperti apa? Sudah ada yang pernah membukanya? Kalau Google Classroom? Sudah pernah? Pernah, mutar. Oke, berarti pernah ya. Kalau bidang hiburan, sudah pernah buka Spotify? Spotify sudah? Tidak ada yang mau, karena merdeka kan itu. Netflix? Siapa yang sudah pernah buka Netflix? Hah?
aplikasi atau platform kesehatan? Tidak benar ya. Kalau bidang keamanan, apa yang pernah kamu pakai atau yang pernah kamu lihat? Oke, CCTV ya. Oke. Sebelum kita ini ya, belum kita masuk ke lembar kerja lagi ya. Ini silakan siapa yang ingin maju ke depan, kita akan mencoba salah satu bidang hiburan, yaitu apa? YouTube. Mari kita lihat bersama-sama YouTube-nya ya. Ayo kita tes. Siapa yang mau kelompok 1 maju? Kita bakal cari sesuatu di YouTube. Hah? Oke, silakan Pak maju ke depan. Kita tes dulu ya. Oke, kalian pengen cari tahu apa? Lagu apa? Coba cari lagu apa? Hah? Coba buka lagu Indonesia ya. Oke, kita cari bersama. Oke, langsung ketemu. Ya. Ini adalah salah satu contoh dari KA, yaitu dalam bidang kehidupan kita, bidang hiburan. Nah, silakan duduk. Oke, ini bisa kita tukar ya. Jangan kalian kira ini cuma bisa ditengok doang ya. Bisa ditukar. Oke. Sampai sini ada yang masih ingin ditanyakan? Cukup? Oke, seperti biasa kita akan membaca lembar kerja. Oke, waktu pekerjaannya hanya 10 menit ya, silakan dikerjakan. Jika ada yang belum dipahami, silakan untuk bertanya. Oke, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Ayo. Oke, yang lain silakan dikumpulkan. Ayo. Ayo, kelompok satunya ayo, silakan dikumpulkan. Waktu sudah habis. Oke, dari 3 kelompok ini ya, ini akan ada salah satu yang dibahas, yaitu kelompok 1 ya, silakan disimak. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu adalah pertanyaan tentang, yang masih ingat pertanyaannya? Oke, di sini temanmu menjawab soal ya. Sudah dikumpulkan semua? Oke,
Yang pertama itu jelaskan konsep. Ini ya, ini contoh dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini menjawab pertanyaannya. Yang pertama yaitu jelaskan konsep penggunaan kecerdasan artifisial oleh pengembang dan pengguna. Oke, ini jawabannya yaitu pengembang itu adalah mereka yang menciptakan kecerdasan artifisial, tidak hanya menggunakan. Sementara pengguna adalah mereka yang menggunakan kecerdasan artifisial. Oke, betul? Betul. Yang kedua, sebutkan manfaat kecerdasan artifisial di berbagai bidang kehidupan yang kamu ketahui. Nah, di sini dia dicontohkannya yaitu dalam bidang hiburan. Bidang hiburan itu yaitu contohnya katanya di sini YouTube. Nah, YouTube itu dia bisa mencari lagu kesukaan. Oke ya, betul? Betul. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pelajaran hari ini ya. Nah, seperti biasanya sebelum Ibu tutup, kita refleksikan dulu, kemudian kita simpul. Yang merefleksikan hari ini, siapa sih yang mau dapat giliran ke depan? Ayo, kita refleksi. Sini, maju. Ayo, refleksi. Seperti biasa ya, cuma disebutkan, Bu, aku sukanya ini. Aku suka saat aku maju ke depan. Ya, apa yang disukai saat pembelajaran hari ini? Saya ini apa? Cuma diomongin sama teman-temannya apa yang disukai hari ini. Saya suka belajar hari ini. Bisa? Saya suka pelajaran hari ini. Iya, bagian mananya, Nak? Dijelaskan dulu sama teman-temannya. Bekerja kelompok. Silahkan duduk kembali. Jangan berlari, nanti terjatuh. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang merefleksikan satu orang lagi. Coba, Ridwan, sini. Coba dong nih, ya apa yang kamu sukai? Aku suka hari ini, soalnya aku bisa tahu ternyata YouTube tuh bisa ini. Saya suka pelajaran hari ini. Saya tahu banyak hal. Tahu kata bisa digunakan orang-orang. Oke, sekarang setelah merefleksikan kita akan menyimpulkan. Oke, simpulan hari ini coba Mbak Rita sini kita simpulkan materi hari ini sebelum kita akhiri. Ya, akan menyimpulkan materi hari ini. Saat untuk kehidupan manusia. Lagi jadi dua. Guna hanya ada guna. Oh ya, oke. Kita sudah merefleksikan bersama-sama, kemudian kita sudah menyimpulkan bersama-sama ya. Sekarang Ibu akan menyampaikan rencana kita pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ya, cara-cara agar kalian bisa agar kalian bisa menggunakan kecerdasan artifisial dengan bijak, ya, dengan bijak, ya. Jadi pakai KA itu tidak pakai tapi ada etika yang harus kamu lakukan, ya. Jadi tidak serta-merta dipakai saja, tapi ada juga yang harus kamu lakukan. Oke, ya. Jadi kita pada pertemuan berikutnya akan membahas tentang etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Ya, Ibu harapkan untuk anak-anak semua untuk menyiapkan materinya untuk pertemuan selanjutnya.
Ya. Nah, oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, silakan baca doa terlebih dahulu. Silakan baca doa. Kali ini dipimpin oleh siapa giliran hari ini? Oke, Abiza. Silakan baca doa dulu. Nah, kita ulang ya doa kali. Teman-teman kita membaca doa. Oke, terima kasih ya. Untuk mengakhiri, silakan dibereskan dulu bukunya ya. Kita kan mau pulang. Oke. Oke, silakan posisinya rapi-rapi. Kita ingin pulang. Udah. Oke. Good. Oke, sudah. Silakan duduk kembali kalau sudah. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sama-sama mengucapkan nafas hamdalah. Alhamdulillah. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.